Disclaimer, cerita, tokoh, dan plot dalam cerita ini sepenuhnya adalah karya fiksi. Kesamaan dengan kejadian nyata, orang atau tempat adalah kebetulan belaka. Cerita ini dibuat semata-mata untuk tujuan hiburan. Judul Pelarian. Dalam kegelapan malam, suara langkah kaki terdengar menggema di ganggang sempit. Seorang pria bernama Rizal berlari dengan napas tersengal, menoleh ke belakang setiap beberapa langkah. Matanya terbelalak oleh ketakutan. Ia tahu bahwa pengejarnya semakin dekat. Jangan sampai mereka menangkapku, gumamnya dalam hati. Tapi takdir sepertinya tidak berpihak padanya malam itu. Setelah berlari melewati beberapa blok, ia tersudut di sebuah gang buntu. Sekelompok pria bersenjata menghampirinya. Wajah mereka menunjukkan keganasan. Tanpa ampun, mereka memukulinya hingga terkapar tak berdaya di tanah. Salah satu dari mereka menembaknya di bagian perut, kemudian menyeret tubuhnya yang sekarat ke tong sampah di dekat situ. Jangan pernah bermain-main dengan Antonio, ujar salah satu dari mereka sebelum pergi meninggalkannya. Rizal terbaring di antara sampah, darah mengalir deras dari lukanya. 10 tahun sebelumnya, Rizal adalah seorang pemuda yang penuh harapan. Ia tinggal di sebuah apartemen kecil di pinggiran kota kumuh di Amerika Serikat, bersama istrinya, Sari, dan anak perempuannya yang berusia 8 tahun. Mereka adalah imigran asal Indonesia yang datang ke Amerika untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Rizal menikahi Sari yang sudah ia kenal sejak SMA. Beberapa bulan setelah menikah, ia mengajak Sari untuk pergi ke Amerika Serikat dengan harapan bisa meraih cita-citanya menjadi penulis terkenal. 2 tahun setelah tiba di Amerika, mereka dikaruniai seorang anak perempuan. Hidup di kota besar dengan biaya hidup yang tinggi membuat keuangan mereka menipis. Cita-cita menjadi penulis pun belum terwujud, sehingga mereka harus pindah ke pinggiran kota yang kumuh. Di apartemen kecil itu, Rizal bekerja sebagai pelayan restoran. Ia memiliki 2 teman dekat di tempat kerjanya, seorang pria bernama Jack dan seorang wanita bernama Yulia, yang ahli komputer. Jack dikenal sebagai seseorang yang memiliki banyak koneksi di berbagai kalangan, sementara Yulia suka bermain-main dengan komputer Linux-nya. Mereka sering membantu Rizal dalam berbagai hal. Sementara itu, Sari bekerja di Binatu yang tidak jauh dari apartemen. Ia bekerja bersama seorang ibu paruh baya asal Meksiko, dan anak perempuan mereka bersekolah di dekat apartemen mereka. 10 tahun yang lalu, setibanya mereka di Amerika Serikat, mereka mengenal seseorang bernama Antonio melalui media sosial. Antonio berjanji untuk membantu menerbitkan novel yang Rizal tulis. Namun, setelah novel tersebut selesai, Antonio berkhianat. Dia merebut semua berkas dan laptop yang berisi naskah novel tersebut, meninggalkan Rizal tanpa apa-apa. Antonio kemudian menerbitkan novel itu atas namanya sendiri dan meraup jutaan dolar dari penjualannya. Melihat kesuksesan Antonio, Rizal merasa sangat marah dan kecewa. Ia mulai memata-matai Antonio berharap bisa mendapatkan kembali uangnya. Namun, apa yang ia temukan justru lebih mengejutkan. Antonio menggunakan uang hasil penjualan novel untuk memulai bisnis narkoba. Ia menjadi bos narkoba dengan para pengawal berbadan besar yang selalu siap menjaganya. Pada suatu hari, Rizal ketahuan sedang mengumpat di rumah Antonio untuk mendapatkan informasi. Akibatnya, ia dikejar-kejar oleh anak buah Antonio, dipukuli, dan ditembak seperti yang terjadi malam itu. Aku hanya ingin uangku, gumamnya sambil berlari saat dikejar. Sayangnya, usaha terakhirnya untuk mendapatkan kembali apa yang menjadi haknya berakhir tragis. Antonio dan anak buahnya mengira bahwa Rizal sudah mati. Namun, setelah beberapa saat terbaring di tong sampah, 2 orang yang melihat kejadian itu datang untuk menolongnya. 2 orang itu adalah teman-temannya di restoran, Jack dan Yulia. Mereka membawa Rizal ke rumah sakit di mana ia dirawat selama beberapa minggu. Sang istri, Sari, senantiasa merawat suaminya di tengah kesibukannya mengurus putrinya dan bekerja di Binatu. Setelah pulih, Rizal kembali bekerja di restoran ditemani oleh Jack dan Yulia yang kini menjadi sahabat dekatnya. Lambat laun, ia mulai menceritakan apa yang terjadi kepada mereka. Jack, dengan koneksi luasnya, siap membantu. Yulia, dengan keahliannya sebagai peretas, juga bersedia mendukung dengan berkata, "Kita retas saja rekeningnya." Namun, Rizal merasa tidak memiliki keahlian apa-apa. "Aku harus berada di lapangan agar semua rencana ini sukses. Tapi sebelum rencana ini dijalankan, aku harus pulang dulu ke Indonesia," ujarnya. Jack dan Yulia bertanya, "Untuk apa kamu ke Indonesia?" Rizal menjawab, "Untuk belajar silat." Akhirnya, Rizal terbang ke Indonesia, pergi ke kampung halaman kakeknya,
di ujung barat Pulau Jawa. Di sana, ia meminta kakeknya yang sudah tua untuk mengajarinya ilmu bela diri silat dan menceritakan apa yang terjadi padanya di Amerika. Kampung halaman kakeknya sangat hijau dan asri dengan udara sejuk, sangat cocok untuk mempelajari sesuatu dengan cepat. Selain belajar silat, Rizal juga mempelajari cara menembak dan senjata lainnya dari teman kakeknya. Selama 6 bulan, Rizal berlatih keras. Pada suatu hari, Jack menelpon dan menanyakan tentang rencana mereka. "Hei, kamu terlalu lama. Bagaimana dengan rencana kita?" Rizal menjawab, "Minggu depan aku kembali ke Amerika." Setibanya di Amerika, mereka mulai menjalankan rencana mereka dengan aksi yang penuh perhitungan. Rizal menyusup ke dalam rumah Antonio dan mendapati Antonio di dalam kamarnya. Antonio kaget melihatnya. "Kau masih hidup?" tanya Antonio dengan wajah pucat. Rizal hanya tersenyum menakuti Antonio. Antonio yang panik menekan tombol alarm untuk memanggil para pengawalnya. Namun, Rizal berhasil melumpuhkan satu persatu pengawal Antonio dengan ilmu bela diri yang telah ia pelajari. Perkelahian sengit terjadi, tembak-menembak membuat ruangan itu menjadi kacau. Namun pada akhirnya, Rizal berhasil mengalahkan mereka semua. "Aku bukan yang dulu," katanya kepada Antonio. Rizal kemudian menelepon Yulia yang sedang bersiap di depan komputer. Ia menanyakan kepada Antonio tentang kata sandi laptop dan rekeningnya. Antonio berbelit-belit dan tidak memberikan informasi dengan mudah. Akhirnya, Yulia berbicara lewat telepon dan menyuruh Rizal untuk menancapkan flash disk yang sudah disiapkan. Dengan cepat, mereka meretas rekening Antonio dan memindahkan saldo ke rekening yang telah disiapkan. Terdengar suara hentakan kaki dari para anak buah Antonio yang semakin banyak. Kali ini mereka datang dengan senjata-senjata yang lebih canggih. Mau tidak mau, Rizal harus berkelahi lagi, tetapi jumlah musuh yang banyak membuatnya terdesak. Ia bergumam, "Kemana Jack?" Tidak berselang lama, terdengar suara baling-baling helikopter tepat di luar jendela kamar Antonio. Ternyata, Jack datang dengan helikopter. Ia berkata lewat pengeras suara sambil tertawa. "Hei, temanku, segera lompat lewat jendela, aku hitung sampai 5." Rizal melihat ke arah jendela dan melihat Jack membidik ke arah kamar dengan bazooka. "Oh tidak," gumamnya. Akhirnya, Rizal berlari dan melompat keluar jendela. Jack menembakkan bazooka ke arah kamar Antonio dan rumah itu hancur dalam ledakan dahsyat. Rizal dan Jack segera pergi menggunakan helikopter. Di dalamnya ia menemukan Yulia juga ada di sana. "Hei, kamu di sini juga? Bukannya kamu ada di restoran melakukan peretasan tadi?" tanyanya. Yulia tersenyum dan menjawab, "Aku tidak bisa membiarkan kamu melakukan ini sendirian. Kita tim, ingat?" Dengan helikopter, mereka terbang menjauh dari tempat kejadian. Rizal merasa lega karena akhirnya ia bisa mendapatkan kembali sebagian dari apa yang menjadi haknya. Beberapa hari setelah kejadian itu, Rizal bersama Sari dan anaknya memutuskan untuk pindah dari lingkungan kumuh itu. Mereka memulai hidup baru di tempat yang lebih baik. Meskipun banyak hal yang harus mereka hadapi, mereka tidak lagi merasa takut. Dengan dukungan teman-teman dan keluarga, mereka merasa lebih kuat dari sebelumnya. Rizal mulai menulis lagi, kali ini dengan lebih semangat. Pengalaman hidupnya yang penuh liku menjadi inspirasi bagi tulisan-tulisannya. Novel-novelnya mulai diterbitkan dan diterima dengan baik oleh para pembaca. Mimpi menjadi penulis terkenal akhirnya mulai terwujud. Sari juga mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, dan anak mereka tumbuh dengan bahagia di lingkungan yang lebih aman dan nyaman. Meskipun perjalanan hidup mereka tidak mudah, mereka tetap bersyukur atas setiap pengalaman yang telah mereka alami. Semua tantangan tersebut memberikan mereka kekuatan dan kebijaksanaan. Mereka belajar bahwa setiap rintangan adalah kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Setiap luka dan kekecewaan menjadi pelajaran berharga yang membentuk mereka menjadi pribadi yang lebih kuat. Antonio, di sisi lain, menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Meski rumahnya hancur dalam ledakan dahsyat, ia selamat dari kejadian tersebut dengan luka-luka serius. Ketika ledakan terjadi, Antonio berhasil berlindung di balik dinding yang kokoh, menyelamatkannya dari maut. Namun, keberuntungannya tidak bertahan lama. Setelah dirawat di rumah sakit selama beberapa bulan, Antonio harus berurusan dengan pihak berwenang. Kejahatan-kejahatannya sebagai bos narkoba dan penipuan besar-besaran segera terungkap. Pihak berwenang menyelidiki aktivitasnya dan menemukan bukti-bukti yang memberatkannya. Antonio ditangkap dan diadili atas berbagai tuduhan, termasuk perdagangan narkoba, penipuan, dan pencucian uang. Di pengadilan, bukti-bukti yang diajukan sangat kuat dan saksi-saksi yang memberatkannya tidak terbantahkan.
Dengan segala kejahatan yang dilakukannya, Antonio dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Di dalam penjara, ia merenungi perbuatannya dan menyesali setiap langkah yang pernah diambilnya. Namun penyesalan itu datang terlambat. Hidupnya yang dulu penuh kemawahan kini berubah menjadi kelam di balik jeruji besi. Sementara itu, Rizal, Sari, dan putri mereka melanjutkan hidup mereka dengan semangat baru. Rizal semakin produktif dalam menulis, menghasilkan karya-karya yang menginspirasi banyak orang. Novel-novelnya laris di pasaran, dan ia mulai dikenal sebagai penulis yang sukses. Kehidupan keluarga mereka semakin membaik. Sari berhasil mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, dan putri mereka tumbuh dengan cerdas dan bahagia. Mereka sering mengingat masa-masa sulit yang pernah mereka lalui, namun kini mereka mampu melihatnya sebagai pelajaran berharga yang membuat mereka lebih kuat. Rizal sering berbicara di berbagai seminar dan acara sastra, berbagi kisah hidupnya yang penuh perjuangan. Ia berharap kisahnya bisa menginspirasi orang lain untuk tidak pernah menyerah, meski menghadapi rintangan sebesar apapun. Kehidupan baru yang mereka jalani penuh dengan harapan dan kebahagiaan. Rizal dan Sari selalu mengingatkan putri mereka untuk selalu berbuat baik dan tidak pernah mengambil jalan pintas yang salah. Mereka ingin putri mereka tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan bijaksana, seperti apa yang telah mereka pelajari dari pengalaman hidup mereka. Dalam setiap langkah mereka, Rizal dan Sari selalu bersyukur atas keberanian dan keteguhan hati yang telah membawa mereka melalui masa-masa sulit. Mereka belajar bahwa dalam setiap tantangan selalu ada jalan untuk bangkit dan menjadi lebih baik. Dengan cinta dan dukungan dari keluarga serta sahabat-sahabat yang setia, mereka berhasil membangun kehidupan yang baru, penuh dengan kebahagiaan dan harapan. Terima kasih telah menikmati konten ini di channel Audio Satori. Kami berharap Anda menikmati cerita yang baru saja disajikan. Jika Anda menyukai konten ini, jangan lupa untuk memberikan like dan share kepada teman-teman Anda. Jika ada yang kurang berkenan, silakan berikan unlike dan beritahu kami di komentar agar kami bisa terus memperbaiki kualitas konten kami. Pastikan Anda subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya yang akan datang. Kami sangat menghargai setiap dukungan dan masukan dari Anda. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa di cerita berikutnya.